Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fosme Voyes akan menjelaskan hasil tugas besar yang telah kami kerjakan dengan judul Trik Jitu Sudoku, Pemecahan Mudah dengan Algoritma Brute Force dan Backtracking. Next. Untuk pembagian tugasnya, Andi Bajang Nurul Iza menganalisis algoritma Brute Force dan Backtracking. Arif Yusuf Winata, implementasi algoritma brute force dan backtracking. Nurlailia Salsabila Valentina, pembuatan laporan dan presentasi. Next. Algoritma brute force adalah metode pemecahan masalah dengan mencoba semua kemungkinan solusi secara sistematis. Pada pemecahan teka-teki Sudoku, algoritma brute force akan mencoba semua kemungkinan angka untuk setiap grid kosong dalam papan Sudoku hingga ditemukan solusi yang valid. Sedangkan algoritma backtracking mencoba solusi secara bertahap, dan jika solusi yang sedang diuji tidak valid, algoritma akan mundur ke langkah sebelumnya dan mencoba solusi alternatif. Dalam Sudoku, algoritma ini berarti mencoba angka untuk setiap sel kosong, dan jika angka tersebut tidak memenuhi syarat atau tidak duplikasi dalam baris atau kolom, maka algoritma akan mencoba angka lain hingga menemukan solusi yang tepat. Next. Untuk metode brute force, yang pertama, mulai dari elemen pertama atau terakhir larik. Selanjutnya, cek apakah elemen tersebut sama dengan yang dicari. Jika iya, pencarian berhenti. Apabila jika tidak, pencarian dilanjutkan ke elemen selanjutnya. Dan ulangi hingga ke elemen ke N, atau sampai ditemukan elemen yang dicari. Next. Selanjutnya untuk metode backtracking. Yang pertama, dia akan mencari elemen untuk setiap angkanya. Jika tidak, ia akan melanjutkan ke angka selanjutnya hingga ditemukan angka yang tepat. Lalu akan dilanjutkan lagi ke tahap selanjutnya dan dicari lagi angka-angka hingga menemukan angka yang tepat kembali. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arif Yusuf. Terima kasih untuk bagian. Oke, untuk pseudocode di sini saya sudah mengimplementasikan untuk algoritmanya. Adapun yang pertama, di sini ada beberapa function, yakni ada isValid yang digunakan untuk melakukan validasi apakah row dan kolomnya itu sudah ada. Row-nya itu di sini sejumlah dari length si boardnya. Jadi kalau dia 3,3 berarti length-nya itu 3,3. Nah, selanjutnya di sini yang di bawah ini adalah untuk kolom. Nah, jadi yang di atas ini untuk row dan ini untuk kolom. Nah, di bagian selanjutnya adalah untuk menggambar dari si boardnya. Nah, board ini nanti akan ditentukan apakah panjangnya itu dari si array-nya itu sama dengan 3. Kalau dia 3, maka nanti akan digambar untuk eh, satu array yang yaitu 3 kali 3. Nah, artinya itu sama dengan Sudoku 3 kali 3. Nah, yang selanjutnya di sini untuk 6 kali 6. Begitu juga nanti dia akan menggambar untuk yang panjangnya 6 kali 6 dan juga begitu untuk 9 kali 9. Nah, untuk implementasi brute force di sini nanti dia akan menentukan dulu row dan kolom. Baru dia nanti akan melihat dari boardnya. Nah, board ini nanti akan di looping sebanyak panjang array plus 1. Yang tujuannya tuh kan range ini dia dimulai dari 1 bukan indeks ke 0. Makanya dia tuh panjang array pertama plus 1. Nah, nanti dia akan dicek validasinya sesuai dengan board yang tadi di atas, function yang di atas. Nah, selanjutnya nanti akan dibalikin lagi fungsi brute force ini hingga memenuhi seluruh dari elemen Sudoku. Begitu pula untuk backtracking. Tetapi backtracking memiliki satu penambahan fungsi, yakni find empty.
file empty ini digunakan untuk melihat ataupun melakukan checking pada nilai-nilai yang kosong. Nah, ketika nilai kosong ini sudah diterima, dicek apakah ditemukan atau enggak. Kalau dia nggak ditemukan, dia akan dikembalikan nilainya true. Nah, selanjutnya dia akan di looping sama seperti dengan brute force, tetapi dia akan dilihat panjangnya valid enggak, baru dibalikin si sistem backtrackingnya. Nah, selanjutnya di sini untuk preview with board. Jadi nanti ada yang di preview dengan board, kayak dia itu menampilkan sebelum sudokunya masuk dan setelah sudokunya masuk. Dan di sini ada yang tanpa boardnya. Jadi di sini untuk testing kita memiliki 10 sampel. Nah, di sini show chart yang digunakan untuk melakukan komparasi time eksekusi di antara kedua algoritma ini. Selanjutnya ada show plot untuk brute force. Ini untuk testing khusus untuk plot brute force dan untuk show plot backtracking. Ini digunakan untuk menampilkan eksekusi waktu dari backtracking. Nah, untuk yang pertama untuk komparasi dari 3x3, 6x6 dan 9x9. Untuk sampelnya seperti ini, dan nanti di clear dulu karena di atas tadi ada deklarasi penampungan array sementara. Nah, ketika nanti previewnya udah ditampilin, kurang lebih akan menampilkan seperti ini. 3x3 diselesaikan dengan eh, seperti ini, yang sebelumnya dan sesudahnya. Nah, nanti akan menampilkan waktu. Nah, begitu juga untuk yang lain. Nah, ini untuk draw-nya tadi. Ditampilkan juga apakah dia solve atau enggak, baru ditampilin setelahnya. Nah, di sini juga sama seperti itu. Nanti ditampilin time-nya. Chart-nya atau grafiknya kurang lebih akan seperti ini. Jadi diketahui nanti dari hasil yang diimplementasikan, brute force akan cenderung semakin meningkat kecepatannya, yang artinya akan melambat dibandingkan backtracking. Nah, ketika testing, di sini akan diberikan 10 sampel board. 10 sampel board ini nanti akan kita ambil untuk nilai array time running-nya, lalu akan ditampilkan kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya untuk eksekusi time akan dilanjutkan oleh teman saya, yakni Mbak Andi. Oke, silahkan. Baik, untuk hasil dari program kami yaitu seperti ini. Disediakan input untuk eksperimen kami menyediakan 10 inputan dengan jenis board sudoku yang berbeda. Jadi terdapat 30 inputan yang sama dan dibandingkan dengan algoritma brute force dan backtracking. Untuk running time-nya sendiri sudah dicatat dengan menghasilkan grafik next. Grafiknya sendiri seperti ini. Bisa dilihat dengan menggunakan algoritma brute force itu pemrosesan pengeksekusian programnya lebih lama jika dibandingkan dengan backtracking. Next. Ini adalah penampakan jika programnya di running dan dilakukan pencatatan. Yang berwarna biru yaitu dengan algoritma brute force, running time-nya bisa mencapai 1,38 detik hingga 0,06 detik. Sedangkan dengan menggunakan backtracking,
hanya sampai dengan 0,37 detik hingga 0,01 detik. Next. Sehingga dari hasil eksperimen yang dilakukan untuk pemecahan solusi teka-teki Sudoku dengan menggunakan algoritma brute force dan backtracking memerlukan brute force memerlukan waktu pemrosesan yang lebih lama dibandingkan backtracking. Brute force memiliki time complexity ON pangkat N kuadrat, dan backtracking memiliki time complexity O 9N kuadrat dengan Sudoku 9 kali 9. Demikian tugas besar strategi algoritma dari kelompok kami. Mohon lebih dan kurangnya dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.